Oke, good afternoon for all students, for all friends. Selamat sore buat teman-teman dan adik-adik. So I make this video as my final project, as my final text from my lecture, Ma'am Leonita Manuhuru. And before it, let me to introduce myself first. My name is Elizabeth Syahaan with academic number 1801030050. Jadi di dalam final text ini aku akan menjelaskan salah satu tenses. As you know, we have so many tenses, right? Jadi aku akan menjelaskan salah satu tenses aja. Jadi banyak yang bertanya, Kak, gimana sih cara membedakan tenses yang satu dengan tenses yang lainnya? How we want to difference, how we want to know the difference about one tenses with another tenses. Jadi jika kita ingin membedakannya, kita harus tahu pertama itu what is the definition about that tenses, what is the function, and what is the form of that tenses. Nah, di sini I want to explain for you about simple past tense. I choose simple past tense ya. The function of simple past tense is to explain the situation that happened in the past time. So, di dalam simple past tense ini kita akan menjelaskan, kita akan menceritakan ulang, dan kita akan mengulik ulang kejadian-kejadian yang udah lampau. Jadi kita menceritakan itu dengan kejadiannya sekarang. Nah, kita menceritakan sekarang nih. Aku mau menceritakan buat teman-teman pengalaman aku. It's like memories in the past time. Okay. So, what is the time signal of simple past tense? Yesterday, this morning, blanks ago, last. Nah, time signal ini kayak kita bisa tahu itu simple past time hanya dengan sekali lihat, karena dari time signal ini. Kadang ada sentence itu yang dia nggak ada time signalnya, ada sentence yang dia langsung punya time signal. Jadi bagaimana kita membedakannya? Di time signal ini pertama, yesterday, kemarin, this morning, pagi ini, blanks ago, it's like number, we can count it. Jadi kita bisa menghitung. Nah, like 6 hours ago, 6 years ago, 3 years ago, 3 days ago, it's like ago. And the last itu kayak last week, last Sunday, last morning, like that. Oke, kita masuk ke formnya dulu ya. Nah, ini kita bisa sebut di sini, kita sebut sebagai form. Form itu kayak pola ya. Tiap form itu kayak patternnya. Jadi kita tahu ini kayak rumusnya untuk membuat simple past tense. Yang positif, itu positif ada subject plus verb to. Jadi it's like characteristic from simple past tense. Simple past tense using verb to. Jadi ini di sini kita bisa tahu kalau itu simple past tense karena dia menggunakan verb to. Jadi hanya dengan sekali lihat kita bisa ngerti, oh ini simple past tense karena dia ada verb to-nya. Oh, ini simple past tense karena dia ada time signal-nya. Nah, kalau di positif dia subject plus verb to, di negatif dan interrogatifnya dia justru menggunakan verb one. Ini dalam negatif dan interrogatifnya. Nah, setelah itu, Kak, gimana sih bikin rumusnya kok dia verbnya diganti-ganti? Kenapa yang di present tense dia nggak diganti-ganti, dia tetap di verb one gitu kan? Nah, kita bisa lihat di sini. Subject plus verb one. Subjeknya kita punya di sini, aku tulis 7 subjek. As we know, there are 8 subject, and like you, there are singular and plural, but I just using one. I, you, we, they, she, he, it. Di sini dia subjeknya. Verb to-nya kita pakai play, cook, washed, swam, cook, and took. Nah, dalam verb to ini kita harus tahu dulu ada verb to yang regular dan ada juga verb to yang irregular. Regular ini dia terkadang berakhiran ed, dan ed. Ini dia dinamakan regular. Dan yang irregular ini like swam, book, took. Nah, swam ini berasal dari kata swim. Book ini berasal dari kata buy, and took ini berasal dari kata take. Nah, enggak semua
simple past itu menggunakan ed. Ada juga dia yang irregular. Jadi kita harus teliti juga di sini. Kita nggak boleh hanya sekedar tahu formnya juga. Kita harus tahu dia masuk ke verb apa, masuk ke regular atau ke irregular. Nah, kita bikin kalimat dari yang positifnya ya adik-adik. Subject plus verb to. Kita gunakan subjek yang misalnya kita gunakan di wash blank blank blank. Biasanya nyuci itu kan kadang nyuci piring, kadang nyuci pakaian. Jadi kita gunakan ya, they wash piring, plate. They wash plate. Gunakan time signal-nya. Kalau mau menggunakan time signal, misalnya yesterday. Jadi di sini dia langsung nampak. They sebagai subjek, washed sebagai verb to, yes plate ini dia sebagai objek. Di sini sebagai objek. Nah, yesterday sebagai time signal-nya. Nah, buat adik-adik, Kak ini apa sih? Ini tenses apa sih? Gitu kan? Kita bisa ngerti langsung dari verb to-nya dan dari time signal-nya. Nah, begitu juga I played blank blank blank. I played football. I played golf. I played badminton, like that. Jadi ini kita bisa hanya menggunakan subject plus verb to. We can add plus object, like that. Oke, kita masuk ke negatif dan interrogatifnya. Nah, kenapa Kak di negatif dan interrogatifnya dia balik ke verb one? Berarti kita nggak menggunakan ini lagi dong Kak. Masa dia verb to lagi Kak? Kan gitu kan. Nah, di negatif dan interrogatif ini kita menggunakan didn't or did not. Jadi rumusnya gini, subject plus didn't or did not. Itu didn't itu singkatan dari did not ya. Subject plus didn't or did not plus verb one. Nah, kenapa dia verb one? Karena didn't dan did ini dia sudah verb to. Did itu verb to dari do. Verb one-nya itu do. Nah, jadi cara membuat kalimatnya itu gampang. Untuk yang ke negatifnya, kita masukkan lagi ya. Untuk di kalimat negatifnya simple past tense, kalimat negatif, subjeknya kita lihat subjek tadi ada 7. Misalnya kita pilih you. Didn't or did not. Did not. Kita ambil kalimat verb one. Verb one dari play itu nggak pakai id lagi. Itu verb one-nya. Karena dia tadi di sini regular, makanya dia pakai id. Itu regularnya. Jadi kita masukkan ke verb one-nya. Play, tambahin objeknya. Plus objek. Misalkannya dia lagi bermain football. You did not play football. Tambahin langsung ke time signal-nya. Kalau misalnya mau langsung nampak, kita bisa langsung tambahin time signal-nya. Misalkannya kita pakai ago. Misalnya 3 hours ago. Nah, di sini kita langsung ngerti nih. Dari kalimatnya kita langsung ngerti kalau ini adalah simple past tense. Kenapa? Ini adalah time signal-nya. Setelah itu, kita lihat lagi. Di sini verb to dan ini kalimat negatifnya. Kenapa kita bisa langsung ngerti? Karena udah kakak jelaskan tadi di awal. Kita lihat kata kerjanya dan kita lihat time signal-nya, maka kita langsung mengerti kalau itu adalah simple past tense. Nah, itu untuk yang negatifnya. Kita masuk ke interrogatifnya. Did plus subject plus verb one. Nah, di sini dia tetap memakai verb one. Kita udah lihat di sini ya.
kita masukkan ke kalimatnya. Did plus subject you. Masukkan lagi verb one-nya. Verb one-nya play. Masukkan langsung ke objeknya. Did you play football 3 hours ago? Pakai kalimat tanya, question mark. Nah, kenapa kita pakai verb one lagi? Karena di sini sudah ada verb two-nya. Nah, itu untuk kalimat tanyanya. Kita bisa bikin ke contoh yang lain. Aku kasih satu contoh untuk semuanya ya. Oke, nah aku akan kasih di sini satu contoh terakhir. Kita bikin dari positif, negatif, dan interrogatifnya. Jadi dia hanya satu kalimat aja. Misalnya, aku ambil subjek C. Nah, untuk verb to-nya, Oke, di sini aku akan kasih satu contoh. Nah, di sini kita bikin satu kalimat. Nah, kalimat ini akan kita ubah ke negatif dan interrogatifnya sekalian ya. Kita pilih subjek C. Kita ambil verb to-nya cook, rice, this morning. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia langsung verb to. Dia di sini adalah verb to. Dia di sini past tense. Kenapa? Ini ada verb to. Di sini subjeknya, cook sebagai verb to, rice ini sebagai objeknya, dan ini adalah time signal. Terkadang ada dia yang tidak memakai time signalnya, jadi this morning ini dipotong. Nah, dia cuma she cook rice. Gimana kita tahu dia past tense, Kak? Kalau nggak ada time signalnya, kita bisa lihat di verb to-nya. Nah, gimana ngubahnya, Kak, ke verb ke negatifnya? Ingat aja, kalau di negatif kita tetap memakai verb one, tapi kita pakai did, not, or didn't. She did not. Nah, cook di sini kan dia verb to. Ini kan menandakan kalau dia adalah verb regular. Nah, kita masukkan ke verb one-nya. Cook rice this morning. Di sini dia udah pakai verb one. Di sini dia sebagai objek, di sini dia sebagai time signal. Nah, ini menandakan kalau dia adalah kalimat negatif. Ini adalah subjeknya. Nah, Kak, bikin ke kalimat negatifnya dong, kan gitu kan? Ke kalimat interrogatifnya gini. Did not, kita potong not-nya. Kita masukkan did di kalimat awalnya. Did she cook rice this morning? Remember, if you want to make a sentence in interrogative sentence, you must make the mark question. Jadi kita nggak boleh lupa tentang tanda tanya ini. Nah, kadang banyak orang lupa membuat tanda tanya di kalimat tanyanya karena mereka berpikir udah kok, karena dia udah mengandung did. Dia di sini udah ada did-nya, Kak. Pasti orang ngerti kalau ini negatif, kalau ini interrogatif. Itu terkadang dia salah. Ini tuh sangat dibutuhkan di dalam kalimat tanya. Nah, did she cook rice this morning? Jadi kita cara membacanya itu juga ada legasinya. Jadi kita punya intonasinya
tentang di kalimat tanya ini. Did, dia menandakan bahwa dia kalimat tanya. She cook. Nah, cook di sini dia kan udah ke verb one lagi. Nah, buat adik-adik yang mau mengerti tentang simple past tense ini, diingat aja kalau dia di kalimat positifnya dia memakai verb to. Kalau di kalimat negatifnya mereka memakai verb one, tapi harus mengandung did not di negatifnya dan did di awalan kalimat di interrogatifnya. I think that's all about my topic of simple past tense. Mudah-mudahan buat adik yang nonton, buat adik-adik yang nonton, buat adik-adik yang melihat dapat mengerti, dapat menelaah apa yang udah dijelaskan di dalam simple past tense ini. Sebenarnya di simple past tense ini tuh murah dan gampang asal kita mengerti tentang verb 1, verb 2, dan verb 3. Apa itu verb 1, yang mana itu verb 1, yang mana itu verb 2, dan mana itu verb 3-nya. Okay, I think that all of this final project, this my final text. Hope you happy and enjoy my video, and God bless you.